Timnas Indonesia akan beruji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada bulan September. Laga melawan Kuwait kemungkinan digelar pada tanggal 6 September. Sampai saat ini PSSI belum mengumumkan secara resmi tanggal penyelenggaraan dua pertandingan uji coba tersebut. Yang pasti, FIFA Matchday alias jeda internasional pada bulan September jatuh pada tanggal 1-9 September. Khusus laga Timnas Indonesia vs Kuwait, salah satu dugaannya saat ini adalah digelar pada tanggal 6 September. Hal ini diketahui dalam postingan asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor. Kuwait dan Lebanon dipilih sebagai lawan uji coba untuk persiapan Timnas Indonesia untuk tampil di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka dipilih untuk familiarisasi Timnas Indonesia saat menghadapi tim-tim Timur Tengah. Laporan dari media Inggris dan Italia mengonfirmasi bahwa Inter Milan tengah mengawasi perkembangan situasi Sancho di Manchester United. Nerazzurri sedang berburu penguatan di lini sayap untuk skuad mereka. Mengingat jendela transfer musim panas akan berakhir dalam waktu kurang dari sebulan, Inter harus segera menentukan sikap. Sancho dianggap sebagai pilihan realistis jika aspek finansial dapat dinegosiasikan dengan baik. Manajemen Inter diyakini sedang menyusun strategi untuk membuka saluran komunikasi dengan Manchester United. Mereka optimis dapat menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Walaupun jalur menuju kesepakatan masih terbuka lebar, keseriusan Inter dalam mempertimbangkan Sancho sebagai bagian dari proyek musim ini tidak dapat diragukan lagi. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai Lautaro Martinez tak berniat memicu konflik dengan Hakan Calhanoglu. Konflik kedua pemain ini bisa diselesaikan dengan damai. Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu sempat saling berseteru. Konflik ini diawali oleh komentar Martinez yang menyindir Calhanoglu berpura-pura cedera untuk tak berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025. Direksi Inter bereaksi cepat terkait perseteruan yang melibatkan Lautaro dan Calhanoglu. Mereka berusaha langsung meredakan konflik ini dengan mendamaikan keduanya. Konflik Lautaro dan Calhanoglu bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak Inter usai kedua pemain saling bertemu dan memaafkan. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, buka suara terkait konflik Lautaro dan Calhanoglu. Ia menilai Lautaro tak ada niatan untuk memicu konflik dengan Calhanoglu. Zanetti menegaskan yang terpenting masalah kedua pemain ini sudah terselesaikan. Inter kini bisa fokus sepenuhnya menyongsong musim baru. Bomber Napoli Romelu Lukaku buka suara mengenai hubungannya dengan si pelatih, Antonio Conte. Lukaku mengungkapkan, Conte berpengaruh besar di dalam karirnya. Conte dan aku punya mentalitas yang sama, hanya lewat kerja keras maka kamu akan meningkat. Dia punya visi sepak bola yang cocok dengan karakter permainanku, dan ketika aku di rumah aku berusaha mempelajari konsep yang dia inginkan, ungkap Lukaku kepada Gazzetta dello Sport. Hubungan kami selalu berjalan baik, karena dia tahu bagaimana cara memberiku motivasi setiap harinya agar selalu menampilkan yang terbaik. Dia, Roberto Martinez di Timnas Red, Belgia, Ronald Red, Koeman di Everton, dan Ariel Jacob di Anderlecht telah mengubah hidupku, lanjut penyerang berusia 32 tahun ini. Ben Foster meminta Manchester United tidak tergoda merekrut nama besar seperti Gianluigi Donnarumma atau Emiliano Martinez. Mantan kiper setan merah itu justru menilai Nick Pope sebagai opsi yang lebih tepat untuk posisi penjaga gawang. Ben Foster menilai Manchester United sebaiknya merekrut penjaga gawang baru pada bursa transfer kali ini. Menurutnya, sosok Nick Pope merupakan pilihan paling tepat untuk mengisi posisi tersebut di Old Trafford. Dengan pengalaman panjang di Premier League bersama Burnley dan Newcastle, Foster percaya Pope bisa langsung memberi dampak positif. Ia menilai gaya bermain kiper berusia 33 tahun itu cocok dengan karakter permainan MU saat ini. Ben Foster menilai MU tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Onana dalam kondisi seperti ini. Terlebih, menit bermainnya sepanjang pramusim sangat minim, sementara performanya musim lalu juga sering menuai kritik. Manchester United disebut bisa mengamankan Nick Pope dengan dana berkisar 10-15 juta pounds. Angka tersebut dianggap cukup murah untuk kiper berusia 33 tahun yang sudah tampil 95 kali bersama Newcastle United. Victor Gyökeres sudah main 2 kali di pramusim Arsenal, kontra Tottenham Hotspur dan Villarreal. Gyökeres tidak bermain penuh. Apes buat Gyökeres, dirinya gagal bikin gol, serta cuma lepas total 1 tembakan on target. Arsenal dibayangi kekhawatiran, apakah Victor Gyökeres yang baru dibeli seharga 1,2 triliun rupiah dari Sporting itu akan jadi pembelian gagal. Manajer Arsenal, Mikel Arteta tidak panik dengan performa Victor Gyökeres sejauh ini. Arteta yakin, pemain berusia 27 tahun itu nanti bisa main oke begitu musim 2025-2026 dimulai. Mikel Arteta tidak menampik, Victor Gyökeres butuh adaptasi di Arsenal. Toh, Gyökeres juga baru banget gabung ke dalam skuad. Jamie Vardy diisukan bergabung ke klub MLS, Inter Miami. Isu tersebut muncul menyusul unggahan sang istri, Rebecca Vardy, di media sosial. Saat ini Vardy belum bergabung ke klub baru. Di satu sisi, ex penggawa timnas Inggris itu menarik minat beberapa klub dari dan luar Inggris.
Tim Championship, Wrexham, kabarnya mengincar Vardy jelang musim baru 2025/2026. Klub Serie A, Como 1907, juga diklaim tertarik mendatangkan jawara Premier League 2016 ini. Paling anyar, Vardy dikaitkan dengan Inter Miami. Rumor Vardy ke Miami gencar dibicarakan setelah unggahan istrinya, Rebecca Vardy, di Instagram. Andai gabung ke Inter Miami, Vardy akan bermain bersama kapten timnas Argentina, Lionel Messi. La Pilga sudah berseragam Vice City sejak 2023. Anthony meminta kepada Manchester United untuk melepasnya ke Real Betis, walau statusnya pinjaman. Seperti dilansir dari Sky Sports, Manchester United hanya mau menjual Anthony alias tidak meminjamkannya lagi. Sang winger akan dilepas mulai harga 30 juta pounds atau setara 660 miliar rupiah. Real Betis nggak punya kocek segitu banyak. Akan tetapi, Betis bersedia jika peminjaman Anthony nanti disertai opsi pembelian permanen di akhir musim. Anthony dikabarkan meminta setan merah untuk mengiyakan tawaran dari Betis. Anthony juga maunya kembali main di Betis. Benjamin Sesko kabarnya memilih Manchester United dibanding Newcastle United. Legenda The Magpies, Alan Shearer beri sindiran sinis. Alan Shearer, legenda Newcastle United memberikan sindiran sinis kepada Benjamin Sesko. Shearer heran, kok Sesko mau ke Manchester United yang absen di kompetisi antar klub Eropa musim depan dan nihil trofi di musim lalu? Alan Shearer paham, Manchester United adalah klub yang besar sehingga dipilih Benjamin Sesko, tidak seperti Newcastle United. Penyerang Liverpool Darwin Núñez selangkah lagi gabung Al Hilal. Núñez akan mendapat gaji fantastis di klub Arab Saudi itu. Boleh dibilang gaji jadi alasan mengapa Núñez mau gabung Al Hilal. Menurut laporan media-media Eropa, Núñez mendapat gaji mencapai 20,4 juta pound per musim atau senilai 420 miliar rupiah. Ini melonjak drastis dari yang Núñez dapatkan di Liverpool sebesar 7,28 juta pound. Jika dikonversi, Núñez akan mendapat 400.000 pound, 8,7 miliar rupiah, per pekannya di Al Hilal, setara dengan Mohamed Salah selaku pemain Liverpool dengan gaji tertinggi saat ini. Everton telah mengadakan pembicaraan dengan Manchester City untuk merekrut Jack Grealish. The Toffees ingin meminjamnya selama semusim. Sky Sports dan The Athletic mengabarkan diskusi masih di tahap awal. Potensi kepindahan ini dinilai cukup rumit dan tak ada jaminan akan terrealisasi. Kalaupun terwujud, kemungkinan itu baru terjadi di akhir bursa transfer. Penyebabnya yakni gaji Grealish yang tergolong besar. Ia salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Man City, diyakini sekitar 300.000 pound per pekan. Jika pindah, kemungkinan ada skema patungan di antara kedua klub. Inter Miami mengalahkan Pumas U6 3-1 dalam matchday ketiga penyisihan grup League Cup 2025. Luis Suarez tampil gemilang dengan 1 gol dan 2 assist untuk membawa tim asuhan Javier Mascherano meraih 3 poin. Miami telah mengumpulkan 8 poin dari 3 laga. Mereka dipastikan finish 4 besar fase grup dan berhak lolos ke perempat final. Namun masih menunggu hasil klub Amerika vs Portland Timber dan Seattle Sounders versus klub Tijuana untuk mengetahui posisi finish di klasemen akhir, yang akan menentukan calon lawan. Borussia Dortmund dikabarkan akan mendatangkan Jadon Sancho lagi. Pemain 25 tahun itu memang ada dalam daftar jual Manchester United. Sky Sports yang mengabarkan bahwa Sancho kini diminati oleh Dortmund. Tapi, Die Borussen belum mengajukan tawaran resmi ke MU. MU hanya ingin transfer permanen Sancho. Tapi, The Red Devils juga tak menutup opsi peminjaman 1 musim dengan kewajiban ke Dortmund untuk membeli Sancho. Son Heung-min resmi gabung Los Angeles FC. Striker Korea Selatan itu jadi pemain termahal sepanjang sejarah MLS. Son memilih LAFC sebagai tujuan berikut dalam karirnya. Untuk mendatangkan Son ke Los Angeles, LAFC harus mengeluarkan uang 26 juta dolar AS atau 425 miliar rupiah. Ini membuat Son jadi pemain termahal sepanjang sejarah MLS, melewati rekor Emmanuel Latelat saat diboyong Atlanta United awal tahun ini dengan bandrol 22 juta dolar AS. Son menekan kontrak sampai 2027 dengan opsi perpanjang sampai 2029. Aubameyang mengungkapkan bahwa Arsenal sebaiknya merekrut Rafael Leao dari AC Milan. Ia percaya Leao memiliki karakteristik yang lebih cocok untuk gaya bermain Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang merupakan pencetak 20 gol terakhir Arsenal di Liga Inggris dalam 1 musim. Sejak kepergiannya, Arsenal belum memiliki striker dengan torehan gol serupa. Musim ini, Victor Gyökeres diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut. Namun, Aubameyang menilai Arsenal membutuhkan tambahan daya serang di lini sayap. Dalam sesi tanya-jawab di acara The Residency, Aubameyang ditanya soal pilihan antara Rodrigo dan Leao. Ia menjawab tegas, "Saya suka Rafa Leao." Manchester United mungkin harus gigit jari dalam perburuan Morten Hjulmand. Gelandang Sporting Lisbon itu dikabarkan lebih dekat dengan Juventus ketimbang Setan Merah. Hjulmand belakangan ramai dikaitkan dengan MU. Ruben Amorim selaku Manchester United disebut ingin memboyong mantan anak asuhnya itu ke Old Trafford.
ia menilai karakteristik pemain asal Denmark itu cocok dengan kebutuhan tim, sehingga ia meminta manajemen MU untuk merekrutnya di musim panas ini. Namun menurut Corriere dello Sport, Juventus justru unggul dalam persaingan transfer ini. Klub Serie A itu dikabarkan akan menjadi pemenang dalam perebutan tanda tangan Julman. Liverpool mulai menyiapkan opsi cadangan jika upaya mereka merekrut Alexander Isak menemui jalan buntu. Kabarnya The Reds akan beralih ke bintang muda PSG, Bradley Barcola, sebagai alternatif. Menurut laporan L'Equipe, Liverpool pun mulai mencari alternatif lain. Bradley Barcola, pemain muda PSG, kini masuk dalam radar The Reds sebagai pilihan pengganti Isak. Luis Enrique dikabarkan sangat mengandalkan pemain muda ini dalam proyek jangka panjang PSG. Ia tidak mau Barcola pergi dari timnya di musim panas ini. Pelatih asal Spanyol itu bahkan diklaim telah meminta manajemen PSG untuk menolak semua tawaran yang datang untuk Barcola musim panas ini. Liverpool terus mengincar tambahan amunisi di lini pertahanan jelang musim baru. Minimnya stok bek tengah membuat manajer anyar Arne Slot mencari solusi cepat. Giovanni Leoni menarik perhatian The Reds lewat performa impresif bersama Parma, dan sebelumnya saat membela Sampdoria. Berdasarkan laporan Paul Joyce dari The Times, Liverpool menjadikan Leoni salah satu target potensial. Menurut laporan dari Goal, Leoni memiliki estimasi harga antara 25 juta hingga 30 juta euro, sekitar 21 sampai 26 juta pound sterling. Angka itu dianggap sepadan dengan kualitas serta prospeknya yang menjanjikan. Meskipun masih berusia sangat muda, Leoni dinilai sudah dewasa secara teknis maupun taktis. Kombinasi ini membuatnya sangat menarik di mata klub-klub besar. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, dikabarkan mengambil sikap tegas mengenai masa depan Malik Thiaw. Ia secara resmi memveto rencana transfer bek muda tersebut ke Inggris. Belakangan ini, Thiaw memang ramai dikaitkan dengan sejumlah klub Inggris. Newcastle United disebut sangat serius ingin menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai pilar baru lini pertahanan mereka musim depan. The Magpies bahkan dikabarkan telah mengajukan penawaran resmi untuk membawa Thiaw ke St James Park. Namun menurut Fabrizio Romano, upaya tersebut diprediksi akan gagal. Pasalnya pelatih kepala AC Milan, Massimiliano Allegri mengintervensi transfer ini. France Football merilis daftar 10 kandidat peraih Copa Trophy 2025 alias pesepak bola muda terbaik dunia. Ada nama Lamine Yamal dan Joao Neves dalam daftar. Nominasi Copa Trophy disampaikan France Football, operator ajang Ballon d'Or, Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025, petang WIB. 10 pemain masuk dalam daftar bergengsi itu. Berikut daftar nominasi Copa Trophy 2025. Nominasi klub dan pelatih terbaik untuk ajang Ballon d'Or 2025 telah dirilis. Berikut ini daftar selengkapnya. France Football selaku operator Ballon d'Or 2025 merilis daftar nominasi klub terbaik dunia. Ada 5 tim yang masuk dalam daftar bergengsi, 4 dari Eropa dan 1 dari Amerika Latin. Paris Saint-Germain, Prancis, Chelsea, Inggris, Liverpool, Inggris, dan Barcelona, Spanyol, jadi tim asal Eropa yang masuk daftar nominasi klub terbaik. Botafogo, Brasil, jadi satu-satunya wakil dari Amerika Latin. Selanjutnya ada daftar nominasi pelatih terbaik dunia yang akan mendapatkan Johan Cruyff Trophy. 5 juru taktik terbaik yang masuk daftar yakni Arne Slot, Liverpool, Enzo Maresca, Chelsea, Hansi Flick, Barcelona, Luis Enrique, Paris Saint-Germain, dan Antonio Conte, Napoli. 30 nama calon peraih Ballon d'Or 2025 dirilis France Football, Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025, malam WIB. McTominay jadi kandidat peraih Ballon d'Or usai performa gemilangnya bersama Napoli. Ex-pemain Manchester United itu mengantarkan Partenope jadi juara Serie A, serta didaulat sebagai pemain terbaik Liga Italia. Prestasi itu jelas jadi loncatan karir luar biasa bagi McTominay. Dia membuktikan dirinya belum habis ketika tak masuk rencana Erik ten Hag yang menjualnya seharga 30 juta euro, 569 miliar rupiah, ke Napoli. Beberapa nama lainnya yang masuk nominasi Ballon d'Or 2025 yakni Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Mohamed Salah, dan Kylian Mbappe. Peraih si bola emas musim lalu, Rodri, tak masuk nominasi karena absen lama akibat cedera. Manchester United dan Newcastle United menyiapkan alternatif andai gagal mendapatkan Benjamin Sesko. Nicholas Jackson bakal dikejar kedua raksasa. Laporan itu dibagikan The Athletic, yang menyebut Jackson masuk radar MU dan Newcastle. Transfer bisa terjadi andai kedua tim gagal mendapatkan Sesko. MU dan Newcastle tengah bersaing menggaet Sesko dari RB Leipzig. Keduanya sudah mengajukan penawaran resmi senilai di atas 80 juta euro atau lebih dari 1,5 triliun rupiah. Salah satu tim dipastikan gagal menggaet Benjamin Sesko, yang tinggal memutuskan mau ke MU atau Newcastle. Untuk itu, alternatif disiapkan keduanya pada Jackson. Jelang bergulirnya Liga Inggris 2025/2026, Tottenham Hotspur malah apes. Tottenham mengumumkan, James Maddison mengalami cedera ACL, anterior cruciate ligament.
Cedera itu didapat Maddison dalam hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United pada laga pramusim di Seoul, Korea, tanggal 3 Agustus tahun 2025. Maddison hanya bermain sekitar 10 menit usai masuk sebagai pengganti di babak kedua. Manajer Tottenham Thomas Frank mengungkapkan bahwa Maddison mengalami cedera di lutut yang sama, yang memaksanya absen di final Liga Eropa 2024-2025. James Maddison dijadwalkan menjalani prosedur operasi dalam waktu dekat. Cedera ACL sendiri biasanya memakan waktu pemulihan berbulan-bulan, sehingga Maddison akan absen di sebagian besar musim baru. Liverpool terus dikaitkan dengan penyerang Newcastle United, Alexander Isak, ex-pemain The Reds. Jamie Carragher mengungkapkan pandangannya soal rumor transfer itu. Dia, Isak, akan menjadi rekrutan luar biasa, tapi dari sudut pandang penggemar atau saya sendiri, saya tak ingin Liverpool menghabiskan 150 juta pound sterling untuk Isak, kata Carragher di Standard. Saya melihat Isak dan dia jelas marah begitu Arsenal mendatangkan striker lain dan Liverpool mendatangkan striker. Rasanya agak berantakan sekarang, kata dia menambahkan. Superstar sepak bola Brasil, Neymar, dikritik karena komentarnya terkait timnas Brasil. Neymar dinilai tetap harus membuktikan diri untuk masuk lagi ke Seleção. Usai pertandingan, Neymar mengungkapkan harapannya untuk bermain lagi di level internasional. Namun, pesepak bola berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa dirinya tidak perlu membuktikan diri pada siapapun. Legenda sepak bola Prancis Franck Leboeuf menilai, Neymar tetap harus membuktikan diri demi merebut hati Ancelotti. Neymar dianggap bukan lagi pemain yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Como terus dikabarkan berburu pemain menjelang musim baru. Ilariani kini dikabarkan memburu kiper Barcelona, Inaki Pena. Como belakangan dikabarkan oleh Football Italia ingin mendatangkan Inaki Pena. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Cesc Fabregas. Como sebelumnya sudah mencoba untuk mendatangkan Kevin Trapp. Kiper baru Como akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Bayern Munich membantai Tottenham Hotspur 4-0 pada laga pramusim. Salah satu gol dari Roten diciptakan oleh mantan penyerang The Lilywhites, Harry Kane. Serangan dari Roten sudah mampu berbuah gol di menit ke-12, umpan panjang Michael Olise menemui Harry Kane yang lolos dari pengawalan. Kane dengan tenang lalu melepas sepakan mendatar, tembakan Kane membobol gawang mantan klubnya usai tak terjangkau Guglielmo Vicario. Bayern mendapatkan hadiah penalti di menit ke-15, wasit menunjuk titik putih setelah Josip Stanisic dilanggar Joao Palhinha. Namun, Kane yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik, ia terpleset hingga tembakannya melambung. Bayern kembali membuang peluang untuk menambah gol di menit ke-38, Leon Goretzka gagal menyambar bola umpan Kingsley Coman di depan gawang. Skor 1-0 untuk Bayern bertahan hingga babak pertama tuntas. Bayern masih dominan selepas jeda, mereka akhirnya bisa mencetak gol kedua pada menit ke-60. Coman melepas sepakan melengkung dari tepi kotak penalti, bola sepakannya menembus pojok kanan gawang Tottenham. Bayern menambah gol lewat pemain muda Lennart Karl di menit ke-74, ia tanpa kontrol menyambar bola di depan gawang, penempatan bola Karl tak terjangkau Vicario. Pemain muda Bayern lainnya Jonah Kusi Asare tak mau kalah unjuk gigi dengan mencetak gol indah di menit ke-80, tembakan Kusi Asare dari sisi kiri menghujam deras kala The Lilywhites. Bayern menutup laga dengan kemenangan telak 4-0. Manchester United hampir dipastikan akan mengumumkan rekrutan baru mereka setelah pemain Red Bull Leipzig, Benjamin Sesko, menyepakati kesepakatan untuk bergabung dengan Setan Merah. Jurnalis terkenal Fabrizio Romano mengungkapkan kabar tersebut melalui Instagram pada Kamis malam, tanggal 7 Agustus. Fabrizio Romano menyatakan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan terkait transfer Sesko. Here we go, Manchester United menyetujui kesepakatan untuk merekrut Benjamin Sesko dari Leipzig, tulis Romano. Pemain depan Slovenia berusia 22 tahun itu dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis pada Jumat, tanggal 9 Agustus, untuk menyelesaikan formalitas kepindahannya ke Old Trafford. Meski sebelumnya diincar oleh beberapa klub besar, termasuk Newcastle, Sesko lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Premier League bersama Manchester United. I don't never slow up, no I don't take shit, I got no